Halo semuanya, selamat datang di channel Kura Usagi. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu karya Makoto Shinkai yang berjudul Kotohana no Niwa atau The Garden of Words. Sebelumnya, aku akan kasih peringatan terlebih dahulu bahwa ini adalah konten spoiler bagi yang belum menonton animenya, dan kusarankan kalian untuk menonton animenya terlebih dahulu. Di sini, aku hanya akan fokus membahas ceritanya saja dan bukan makna tersembunyi dari detail beberapa clue yang Makoto Shinkai berikan. Sebelum masuk ke dalam after story, mari kita mengingat kembali cerita yang terjadi di dalam anime ini. Dan aku akan menambahkan beberapa informasi yang aku dapatkan dari novelnya, sehingga akan membuat semua rangkaian puzzle dari anime cerita ini saling berhubungan. Cerita bermula pada Juni tahun 2013. Seorang anak SMA tahun pertama bernama Takao Akizuki yang bertemu dengan seorang wanita bernama Yukari Yukino di sebuah taman bernama Shinjuku Gyoen, Tokyo. Takao adalah seorang yang sangat menyukai hujan dan memiliki hobi membuat sepatu. Bahkan, dia rela membolos jam pelajaran di pagi hari hanya untuk menikmati hujan, yang membuatnya sering ditegur oleh guru, bahkan di tahun pertama sekolahnya. Awalnya, Takao tidak menyadari bahwa wanita yang dia temui itu adalah salah satu guru literasi di sekolahnya. Alasannya, karena Takao diajar oleh guru yang berbeda. Namun sebaliknya, Yukari menyadari bahwa Takao adalah salah satu murid di sekolahnya, karena melihat logo sekolah yang ada di seragam miliknya. Hari berlalu, pertemuan mereka pun semakin sering terjadi. Takao juga mulai membicarakan hal pribadinya, seperti hobinya yang suka membuat sepatu, dan akan menjadikan hal itu sebagai fokus karirnya di masa depan, yang bahkan impiannya itu tidak dia ceritakan kepada siapapun. Saat pertemuan selanjutnya, Takao dan Yukari pun berbagi makanan. Takao mulai menghitung, sudah banyak momen dia lewati bersama Yukari, dan saat itu, dia mulai menyadari kalau dia menginginkan dua hal. Pertama, dia ingin membuatkan Yukari sepasang sepatu. Dan kedua, Takao yakin kalau dia sudah jatuh cinta kepada Yukari, meskipun pada saat itu, Takao belum tahu namanya. Setelah berbagi makanan, Takao pun tertidur dan memimpikan masa lalu di ulang tahun ibunya. Momen di mana pertama kali Takao terpukau dengan sepatu, dan akhirnya, dia memiliki hobi membuat sepatu. Ibu Takao bernama Reimi Akizuki. Saat masa sekolah dulu, dia adalah wanita yang cantik juga populer, bahkan sering bergonta-ganti pacar. Tahun 1986, usia Reimi saat itu 20 tahun, sedang di masa kuliah. Dia hamil di luar nikah dengan seorang laki-laki yang lebih tua 5 tahun darinya, bernama Takahashi Fujisawa. Tahun 1987, anak pertama mereka, bernama Shota pun lahir, lalu mereka memutuskan menikah. 11 tahun berlalu, Takao pun lahir. April 2010, karena Takahashi terlalu sering bekerja keluar kota, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Yang pada saat itu, Takao masih baru kelas 1 SMP, dan di saat yang sama, Takao juga memiliki kisah cinta pertamanya di SMP. Saat kelas 1 SMP, karena perceraian orang tuanya, marga Takao pun berubah, yang awalnya Fujisawa menjadi Akizuki karena mengikuti ibunya. Perceraian itu membuat Takao menjadi syok, dan Takao mulai meminum alkohol seperti ibunya. Suatu hari, Takao berjalan-jalan ke taman bersama seorang perempuan dari sekolahnya. Dia bernama Miho Kasuga. Namun di novel, dia tidak memiliki ilustrasi wajah. Miho adalah perempuan yang 2 tahun lebih tua dari Takao, tapi mereka berdua belum resmi berpacaran. Namun, mereka sering menghabiskan waktu bersama dan masih dalam proses PDKT. Pada saat jalan-jalan di taman, Takao menceritakan perihal perceraian orang tuanya, dan Miho menunjukkan ekspresi sedih. Setelah beberapa saat, ada momen mereka berciuman. Namun, perasaan Takao tiba-tiba menjadi bad mood karena mengingat lagi masalah orang tuanya, dan dia mengajak Miho untuk pulang. Miho yang sadar akan perubahan mood Takao, lalu menangis dan memarahinya, seolah dia mengajak untuk berhenti sejenak memikirkan masalah pribadinya saat berduaan. Lalu Miho berlari meninggalkan Takao sambil menangis, tapi Takao tidak mengejarnya. Saat pertemuannya kembali dengan Miho, Miho berkata kepada Takao bahwa sebaiknya dia jangan merasa bahwa tekanan yang dia alami adalah hal terberat yang dia rasakan. Miho menambahkan bahwa di luar sana juga masih banyak orang yang memiliki masalah yang jauh lebih berat. Miho juga berkata bahwa dia kecewa dengan Takao, karena Takao bukanlah orang yang memiliki sifat dewasa seperti yang dia bayangkan. Takao bergeming dan tidak membalas perkataan Miho. Takao kaget dengan perubahan tiba-tiba Miho itu. 2 minggu kemudian, Takao berangkat sekolah untuk pertama kalinya setelah membolos 2 minggu. Dia berniat untuk meminta maaf kepada Miho, namun dia tidak menemukan Miho di kelasnya. Keesokan harinya juga memiliki hasil yang sama, namun akhirnya Takao bertemu dengan teman sekelas Miho.
Setelah itu, terungkaplah fakta bahwa ternyata orang tua Miho juga telah bercerai. Miho telah pindah sekolah dan pindah tempat tinggal. Namun, Takao tidak diberitahu karena dia tidak memiliki ponsel. Takao kemudian meminta untuk meminjam ponsel teman Miho dan mengirimkan sebuah pesan. "Miho, aku telah memutuskan untuk menjadi dewasa. Perlu beberapa minggu untuk mendapatkan balasannya." Miho membalas, "Lakukanlah yang terbaik, Takao Akizuki." Setelah itu, Takao dan Miho pun tidak pernah bertemu lagi. Jika kalian melihat di sepanjang cerita anime, kalau Takao merasa insecure karena merasa dia belum dewasa, maka inilah penyebabnya. Kembali ke Juni 2013, suatu malam, Yukari menelpon Pak Ito atau guru penjas di sekolahnya, yang tidak lain adalah mantan pacarnya. Yukari membicarakan tentang dia yang memutuskan untuk keluar dari sekolah dan juga lidahnya yang sulit merasakan rasa mulai membaik. Pak Ito mengira itu adalah gangguan indera perasa atau disgnosia yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti makanan, bakteri, ataupun virus. Namun, setelah Yukari memeriksanya ke dokter, dokter berkata bahwa itu merupakan psikogenik atau penyakit fisik yang muncul akibat stres dan tekanan mental psikologis yang dialami Yukari. Dan tekanan itu berasal dari masalah yang membuatnya putus dari pacarnya, yang membuatnya ingin keluar dari pekerjaannya, dan juga psikogenik yang dia derita. Sebelum masalah itu datang, aku akan ceritakan kehidupan Yukari secara kronologis. Dari awal dia mendapatkan inspirasi menjadi seorang guru, dan hingga sekarang menjadi guru literasi. Yukari Yukino lahir pada tahun 1986 di Imabari dari prefektur Ehime. Tahun 1998, saat Yukari masih SMP, dia termasuk siswi yang terkenal cantik tapi kikuk. Dan saat itu, ada guru bernama Ibu Hinako. Dia adalah guru literasi berumur sekitar 25 tahun. Di novel, Ibu Hinako tidak memiliki ilustrasi wajah, tapi dia digambarkan sebagai guru yang tidak hanya cantik, namun juga baik. Dan berkat Ibu Hinako, Yukari menyukai puisi klasik Jepang. Teman sekelasnya menganggap Yukari sebagai orang yang kuno karena itu, tapi Ibu Hanako selalu membelanya. Dan tindakan itu membuat Yukari semakin mengidolakan Ibu Hinako sebagai sosok ideal juga menginspirasinya. Setelah 2 tahun kelulusannya dari SMP, Yukari menghadiri sebuah event dari klub seni di SMP-nya, dan klub itu dibimbing oleh Ibu Hinako. Terdengar kabar bahwa Ibu Hinako akan pindah sekolah, dan saat event itu selesai, Yukari pulang bersama Ibu Hinako. Ibu Hinako menyampaikan sesuatu bahwa sebenarnya dia tidak akan pindah sekolah, namun dia akan berhenti mengajar sebagai guru. Ibu Hinako memberitahu bahwa dia sedang hamil dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, lalu menjadi single parent. Yukari awalnya syok mendengar hal itu. Dia tidak menyangka bahwa seorang figur idolanya melakukan hal semacam itu. Ibu Hinako juga berkata kepada Yukari, "Mungkin kau memang akan sulit menerima hal ini." Lalu, dia pun pergi dengan meninggalkan Yukari yang menangis. Ibu Hinako menambahkan, "Lagi pula, masing-masing dari kita memiliki kelebihan." Dan itu adalah pertemuan terakhir antara Yukari dengan seseorang yang sudah menginspirasinya selama ini. Kalimat Ibu Hinako juga pernah diucapkan Yukari kepada Takao saat dia menawarkan coklat dan Tao menunjukkan ekspresi aneh kepada Yukari. Yukari berkata, "Tidak apa jika kau memiliki pandangan aneh terhadap diriku. Lagi pula, masing-masing dari kita memiliki kelebihan." Tahun 2011, Yukari mulai mengajar di sekolah Takao, yaitu di pusat Tokyo, yang sebelumnya telah mengajar 3 tahun di daerah Kokubunji. Di sekolah baru itu, dia begitu populer karena kecantikan dan juga keterampilan mengajarnya. Dia pun akrab dengan salah satu murid perempuan di tahun pertama di tahun yang sama, bernama Shoko Aizawa. Desember 2011, Pak Ito dari guru penjas menyatakan perasaannya kepada Yukari dan mereka pun mulai berpacaran. September 2012, awal dari semua masalah Yukari muncul, yaitu berasal dari murid yang memiliki hubungan paling dekat dengannya, Shoko Aizawa. Awalnya, dia sengaja telat pelajaran Yukari, dan saat Yukari mengajaknya bicara, Shoko selalu mengabaikannya. Shoko juga mulai mengajak teman kelasnya untuk membolos pelajaran Yukari, dan siapapun yang menanggapi obrolan Yukari akan dijauhi dari kelas. Shoko memiliki pengaruh yang kuat karena dia adalah murid yang populer, bukan hanya cantik namun juga pintar. Dan alasan kenapa Shoko melakukan semua hal buruk itu adalah karena dia cemburu kepada Yukari. Yukari begitu disukai oleh para murid laki-laki, bahkan pacar Shoko pun menyukai secara sepihak kepada Yukari, yang bernama Makino dari kelas 3. Makino juga telah menyatakan perasaannya yang pada saat itu bahkan sedang dalam menjalin hubungan dengan Shoko. Karena ditolak, Makino pun menyebarkan gosip kepada murid-murid bahwa katanya Yukari menjalin hubungan dengannya. Yukari berusaha membicarakan masalah itu kepada Ito, namun Ito tidak membantunya. Karena Ito meyakini
bahwa itu adalah masalah yang harus diselesaikan sendiri oleh Yukari. Karena gosip semakin menyebar, Yukari semakin tertekan dan membuatnya menjadi sering tidak masuk mengajar. Dan itulah awal mula dari psikogenik yang dia alami. Maret 2013, Yukari dan Ito pun memutuskan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Dan pada Juni 2013, untuk pertama kalinya, Yukari bertemu dengan Takao di Taman Shinjuku pada saat hujan di pagi hari. Dan berkat pertemuan itu juga, gangguan indera perasanya mulai membaik. Kembali ke saat Yukari menelpon Ito. Di sana terlihat Ito sedang berada di apartemen seorang wanita. Dan wanita itu adalah Natsumi, mantan kekasihnya Ito. Ito pertama kali bertemu dengan Natsumi pada tahun 2005 saat bekerja di tempat yang sama, yaitu perusahaan real estate, dan mereka berpacaran. Tahun 2008, Ito berhasil masuk tes menjadi guru dan keluar dari perusahaan real estate. Dan di saat yang sama juga, Natsumi berencana pergi ke Kuba karena pekerjaannya, dan mereka berdua pun memilih untuk putus dengan damai tanpa ada masalah. April 2013, Ito bertemu kembali dengan Natsumi yang sudah pulang dari Kuba, dan Natsumi sekarang bekerja di perusahaan game handphone. Juni 2013, Ito berkunjung ke apartemen Natsumi yang saat itu Yukari sedang menelponnya. Semenjak saat itu, Natsumi dan Ito tidak lagi diperlihatkan hubungannya. Lanjut ke September 2013, hari di mana Takao mengetahui kalau Yukari adalah salah satu guru di sekolahnya, dan juga hari di mana Yukari akan berhenti mengajar. Setelah mengetahui bahwa Shoko Aizawa adalah penyebab Yukari keluar dari pekerjaannya, dia pun mendatangi kelas Shoko lalu menamparnya. Teman Shoko yang melihat itu lalu memukul Takao hingga berdarah. Keesokan harinya, Takao bertemu Yukari di taman, dan saat itu terjadi hujan. Lalu, setelah itu Yukari mengajak Takao menuju apartemennya. Saat di apartemen, Takao mengungkapkan perasaannya, namun Yukari hanya bergeming. Merasa ditolak, Takao pun pergi meninggalkan apartemen. Namun, beberapa saat kemudian, Yukari menyadari perasaannya dan akhirnya dia pergi untuk mencari Takao. Dia melihat Takao sedang berdiri di tangga, dan Takao bilang untuk melupakan apapun yang dia ucapkan tadi. Akhirnya, Yukari memeluknya dan mengeluarkan semua keluh kesahnya. Setelah itu, terlihat beberapa scene yang menunjukkan bahwa Yukari telah pindah dari apartemennya, dan ibu Takao yang pulang kembali dari apartemen pacar keempatnya. Dan yang terakhir, di credit scene, kita diperlihatkan Takao yang memegang surat dengan waktu Februari tahun 2014, yaitu 5 bulan setelah pertemuan terakhirnya bersama Yukari, dan diakhiri dengan Takao yang menaruh sepatu yang seharusnya dia berikan kepada Yukari, dan ditutup dengan kalimat, "Suatu hari nanti, saat aku sudah mampu berjalan sendirian, aku akan menemuinya." Sebelum masuk ke after story, aku mau memberitahu bahwa video ini termasuk ke dalam playlist #afterstory, playlist yang menceritakan cerita setelah ending anime, berdasarkan dari manga atau novel animenya. Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, kalian bisa subscribe ya. November 2014, 8 bulan setelah Takao menaruh sepatu di taman itu, dia dan ibunya menghadiri wawancara survei karir di sekolahnya. Dia memilih untuk belajar membuat sepatu ketimbang belajar di universitas. Dia pun memilih kota di Italia, yaitu kota Florence. Maret 2015, Takao telah lulus dari SMA dan keluarganya mengadakan pesta kecil di rumahnya. Dan untuk pertama kalinya, kakak dari Takao, yaitu Shota, membawa pacarnya. Terjadi banyak percakapan di antara mereka berempat, dari nostalgia masa kecil Shota hingga masa depan Takao. April 2015, Takao berangkat ke Florence, Italia, untuk belajar membuat sepatu kepada seorang profesional shoemaker. Terjadi 3 tahun time skip setelah itu. Mei 2018, Yukino mengingat kembali sebuah kenangan. Sudah hampir 5 tahun, dia tidak mengunjungi Tokyo. Dan pada September 2013, dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Imabari. Sebulan setelah sampai di rumahnya, dia sudah mendapatkan pekerjaannya lagi, menjadi guru SMA di daerah dekat rumahnya. Dan hari ini, pada Mei 2018, rasanya, waktu yang dihabiskan selama di toko yang hampir 5 tahun berlalu, rasanya sudah samar. Saat ini, dia merasa gugup, karena setelah sekian lama, dia akan kembali ke tempat itu. Sebuah taman yang mengubah hidupnya. Di sisi lain, Takao berencana untuk pulang ke Tokyo. Saat di bandara, dia mengingat kenangan kembali tentang 2 tahun sebelum kelulusannya dari SMA. Jadi, setelah perpisahannya dengan Yukari, Takao selalu bertukar pesan lewat surat. Dan pada 2015, dia meminta email Yukari. Dan mereka pun memulai komunikasi lewat email. Takao senang mendengar kabar bahwa Yukari sudah mendapatkan pekerjaannya lagi,
dan Yukari juga mendukung Takao untuk menjadi pembuat sepatu profesional. Setelah sampai di Florence, Takao selalu mengirimkan sebuah email setiap 1 atau 2 bulan sekali. Mereka mengirimkan kabar apa saja yang terjadi setiap bulannya. Namun, mereka menghindari hal-hal privasi seperti hubungan romantisme. Takao juga melaporkan bahwa dia terlalu sibuk untuk latihannya, sehingga dia tidak punya waktu untuk membicarakan hal semacam itu. Saat Tao bersiap berangkat menuju Tokyo, Takao bergumam, "Aku tidak tahu apakah dia sudah memiliki kekasih sekarang, atau jika dia sudah menikah, atau apapun itu. Bahkan, jika dia single pun, pasti dia sudah menerima lamaran dari beberapa pria. Dan juga, jika sekarang aku berusia 20 tahun, itu berarti dia sudah berusia 32 tahun. Tak apa, aku tidak peduli apakah dia single ataupun tidak. Kau tidak akan bisa memutar kembali waktu. Aku sudah memiliki sesuatu yang lebih penting sekarang. Aku akan memenuhi janjiku yang sudah kubuatkan untuknya. Aku tidak tahu apakah dia masih mengingat janji itu atau tidak, tapi untukku, itu tetaplah janji yang harus kupenuhi." Di sebuah taman cahaya, hampir 5 tahun lalu, aku menyentuh kaki Yukino-san, dan aku membuat janji itu. Aku harus membuatkannya sepasang sepatu. Sementara itu, Yukari juga mengingat kenangan yang sama saat menuju perjalanannya ke Tokyo. Hampir 5 tahun lalu, di taman itu dia berjanji akan membuatkan sepasang sepatu, bahkan sudah mengukur ukuran kakinya. Aku tidak tahu apakah dia masih mengingat janji itu atau tidak, tapi untukku, itu adalah sebuah janji. Suatu hari nanti, saat dia sudah menjadi pembuat sepatu sungguhan, aku akan memesan sepatu darinya. Apapun sepatu yang Takao buat nanti, pasti akan membuat kita mengingat kembali janji itu. Tanpa sadar, Yukari pun sudah sampai daerah Nagoya menuju Tokyo. Takao pun kini sudah tiba di daerah Shinjuku, Tokyo. Dia mengingat kembali kenangannya di Florence. Karena kegigihannya dalam belajar, dia diperbolehkan untuk bekerja di toko sepatu terkenal di daerah Florence, dan membuatnya kini memiliki penghasilan tetap. Saat gerimis, Takao berjalan menuju taman itu sambil membawa sepatu yang ada di dalam tasnya. Sepatu yang dia janjikan 5 tahun lalu untuk diberikan kepada Yukari. Saat sudah sampai di gubuk, dia melihat seorang wanita dengan rambut pendek sepundaknya. Tatapan antar dua orang itu pun bertemu, antara Takao Akizuki dan juga Yukari Yukino. Dengan senyum di antara mereka berdua, cerita pun berakhir. Itu tadi lanjutan cerita dari Kotohana no Niwa dari novelnya, persis seperti Kimi no Na wa. Makoto Shinkai memang suka sekali membuat penontonnya penasaran, tapi setidaknya kita sudah mengetahui bahwa Takao dan Yukari bertemu lagi setelah perpisahannya di dalam anime. Dan hal yang akan aku perjelas di sini adalah, masing-masing dari mereka belum mempunyai hubungan romantisme dengan seseorang. Takao masih menyukai Yukari selama 5 tahun, dan Yukari juga tidak diperlihatkan clue apapun bahwa dia sudah memiliki pasangan, seperti narasi dia memiliki seseorang yang dicintai atau sudah memiliki cincin. Yang ada, setelah dia pindah ke rumahnya, dia hanya menjadi guru, mengurus orang tuanya, dan bertukar pesan setiap saat selama 5 tahun kepada Takao. Jadi, pertemuan ini juga bisa menandakan bahwa kedepannya mereka akan menikah, karena Takao juga sekarang sudah memiliki penghasilan yang tetap dari pekerjaannya membuat sepatu. Yang terakhir, aku akan menjelaskan beberapa cameo antara Kimi no Na wa dan juga Kotohana no Niwa. Yang pertama, Teshigawara dan saya muncul di novel ini, novel yang ditulis pada tahun 2013, yang bahkan pada saat itu, anime Kimi no Na wa belum ada. Teshigawara dan saya ada sebagai teman SMP dari Shoko Aizawa, dan dua karakter ini adalah inspirasi nama dari nama yang sama di dalam anime Kimi no Na wa, tapi hanya persamaan nama saja, karena jika di Kotohana no Niwa, saat memasuki SMA, Teshigawara masuk ke sekolah khusus laki-laki, dan saya sekolah di tempat yang sama seperti Shoko. Namun, hubungan pertemanan mereka mulai pudar karena mereka sudah memiliki kesibukan masing-masing. Kedua, Yukari Yukino di Kimi no Na wa. Karakter ini memiliki nama yang sama, tahun lahir yang sama, bekerja sebagai profesi yang sama, dan juga pengisi suara yang sama. Namun, tentu saja karakter itu bukanlah Yukari Yukino Kotohana no Niwa. Timeline Yukari Yukino yang ada di Kimi no Na wa dan Kotohana no Niwa saling bertabrakan, yaitu 2013 saat masih mengajar di Tokyo dan Itomori, dan itu adalah tempat yang berjauhan. Ketiga, kemunculan Takao di dekat Mitsuha. Kalau ini memang sudah dikonfirmasi sendiri oleh Makoto Shinkai lewat Twitternya. Namun, perlu kutekankan sekali lagi bahwa mereka bukanlah orang yang sama. Bisa dibilang, mereka hanyalah orang yang sama, namun berada di garis kehidupan yang berbeda. Makoto Shinkai memang selalu melakukan hal cameo seperti itu, supaya kita para penonton merasakan goosebump. Oke, sekian pembahasan video ini dariku.
Kalian bisa membaca sendiri novelnya dan membelinya di toko online dengan harga sekitar 14 US dollar. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di komentar dan nanti aku akan bantu menjawabnya. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang after story kali ini? Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa bagikan ke teman kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.